Sok dua orang lagi. Enggak. Bapak ingin bertanya, bagaimana jika seorang pemimpin tidak bisa mencontohkan perilaku yang baik terhadap anggotanya? Bagaimana jika kita menjadi pemimpin, terus ada anggotanya yang susah untuk diatur dan feedbacknya itu buruk ke kitanya? Terima kasih. Bentar, Miki, bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana jika kita menjadi seorang pemimpin? Lalu ada anggota yang susah untuk diatur, Terus? tetapi malah feedbacknya buruk ke kitanya. Terima kasih pada yang sudah bertanya. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Mangga dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak mencontoh dengan baik? Mungkin saya tidak akan menjawab satu persatu, tapi akan saya jawab secara keseluruhan dengan rangkaian kalimat yang mudah-mudahan mudah dimengerti. Saya tertarik untuk menjawab lebih awal, atau kalimat saya lebih diarahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, sehingga bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Bagaimana kalau ada pemimpin yang oleh anggotanya itu tidak ditaati, tapi justru memberikan feedback yang kurang bagus terhadap pemimpinnya? Sikap anggota atau yang dipimpin, istilah yang mudah, makmum lah, terhadap imam, terhadap pemimpin, itu sebetulnya mencerminkan tentang kepemimpinan dari imam itu. Sikap anggota terhadap ketuanya itu sebetulnya mencerminkan bagaimana kepemimpinan dari ketua yang bersangkutan. Jadi kalau sikap anggotanya bagus, mereka taat dengan sukarela, dengan senang hati, tidak terpaksa, tidak karena takut, maka itu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik dari ketua. Bagaimana kalau ketua justru mendapatkan feedback yang kurang baik? Apakah lalu kemudian si ketua mencak-mencak? Tahu mencak-mencak? Mau? Kamu tuh bawahan saya. Seperti halnya Fir'aun dulu. Fir'aun itu ketika menantang Nabi Musa untuk diadukan, ditandingkan dengan tukang-tukang sihir,
yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa unggul dan tukang-tukang sihir itu. Lalu Fir'aun marah-marah kan? Sebab apa? Ketika kalah dari Nabi Musa, tukang-tukang sihir itu justru balik beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun kan malu. Baca orangnya, nyana kan di paraban kuai, diurus kuai. Sekarang justru ikut ke Musa, musuhku, Fir'aun. Maka apa kata Fir'aun? Maka aku akan siksa kalian dengan cara disalib dan dipotong tangannya secara bersilangan dengan kaki. Jadi mau dipotong tangan kanan ditambah dengan kaki kiri. Ya, kalau dipotongnya kaki kiri, tangan kiri, kakinya yang kanan. Wala usallibannakum wala uqati'anna ayyakum wa arjulakum min khilafin. Itu ancaman Fir'aun kepada tukang sihir. Kenapa? Karena tukang sihir tidak taat dan patuh kepada Fir'aun. Fir'aun yang ngamuk. Apa yang menjadi sikap dari tukang-tukang sihir yang dulunya menjadi bawahan Fir'aun itu menunjukkan kepemimpinan Fir'aun. Apa kepemimpinan itu? Lemah. Lemah dalam hal apa? Apa Fir'aun itu ekonominya lemah? Tidak. Apa Fir'aun itu orangnya lemah, tidak galak? Tidak juga. Tapi kepemimpinan Fir'aun itu lemah, baik secara akidah maupun logika. Lemah. Di mana letak kelemahannya? Fir'aun yang sudah berkuasa bertahun-tahun itu lama-lama kan karena merasa kekuasaannya langgeng, lama-lama menganggap dirinya sangat tinggi dan mengaku Tuhan. Nah, pengakuan dan apa istilahnya itu, akun-akunnya Fir'aun itu yang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan itu sesungguhnya lemah, sangat lemah. Lemahnya di mana? Fir'aun gitu. Fir'aun, kalau memang kamu Tuhan, lalu ibu bapak kamu yang ciptakan siapa? Ya kan? Iya. Dari sana saja sudah kelihatan kan logika Fir'aun mengaku Tuhan itu sudah lemah, hancur. Kalau memang kamu Tuhan, gitu, lalu ibu bapak kamu yang ciptakan siapa? Bumi langit yang menjadi tempat lahir kamu sekarang yang ciptakan siapa? Masa Tuhan itu lahir setelah yang diciptakan? Setelah logika bubar itu. Sehingga ketika Allah membuktikan bahwa Nabi Musa itu lebih unggul daripada tukang-tukang sihir, maka semuanya berbalik karena memang kepemimpinan Fir'aun itu lemah baik secara akidah maupun logika. Plus ditambah dengan kekalahan tanding itu. Dari sini bisa kita melihat bahwa kelemahan dari kepemimpinan itu menjadi unsur penyebab feedback yang kurang baik dari anggota atau bawahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kepemimpinan itu menjadi tidak baik? Ini terkait dengan masalah karakter. Ini juga terkait dengan masalah tadi apa? Saya kok soal nomor 2 ya, lupa terus ya. Apa sih? Soal nomor 2, bagaimana jika seorang pemimpin tidak mencontoh dengan baik? Oh ya. Kepemimpinan itu kurang baik, kurang kokoh, bisa karena karakter, bisa karena tidak bisa memberi keteladanan. Oleh karena itu, mau tidak mau, kalau kepemimpinan seseorang mau kuat, mau kokoh, maka seorang pemimpin harus berusaha untuk memiliki karakter yang baik. Dan salah satu karakter yang baik adalah keteladanan. Dalam tidak ada keteladanan, mah anggota gitu. Itu kan? Itu masalahnya.
Bagaimana karakter kepemimpinan yang baik itu bisa kita lihat atau gambarannya ada dalam sholat berjamaah. Ketika imam takbir Allahu Akbar, makmum semua Allahu Akbar. Imam ruku, makmum. Imam sujud, makmum sujud. Imam berdiri, makmum. Apa yang dilakukan imam yang kemudian diikuti oleh makmumnya itu menunjukkan satu kepemimpinan yang berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau imamnya imamnya orang yang dipercaya. Dalam imamnya itu dipercaya, makmum gak mau ngomong tesok. Atau imam dipercaya itu kenapa? Karena memang dia legal secara hukum. Legal secara hukum. Emang ada yang tidak legal? Ada. Kalau komunitasnya laki-laki bermakmum kepada imam yang perempuan secara legal fikih nggak sah. Maka kalau ada imam perempuan lalu ada laki-laki tidak mau bermakmum kepada dia, jangan usah pecah-pecah, jangan usah marah-marah. Kenapa? Karena dia tidak legal menjadi imam bagi laki-laki. Satu ya. Begitu juga dengan siapa namanya? Adia itu jangan memaksakan diri untuk menjadi atau berperan sebagai ketua karena secara legal bukan ketua OSIS gitu. Jadi legal dulu. Jadi untuk bisa ditaati seorang imam itu harus mendapatkan kepercayaan, dan kepercayaan itu bisa diperoleh satu dengan cara legalitas. Selain legalitas, untuk bisa efektif harus ada legitimasi yang ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan dan kepatuhan. Ada orang yang legal tapi tidak legitimit. Secara hukum mau tidak mau dia adalah ketua. Secara hukum mau tidak mau dia adalah presiden. Secara hukum mau tidak mau dia adalah pemimpin kita. Secara hukum mau tidak mau dia adalah seorang bupati atau gubernur. Tapi secara legitimasi belum tentu dia mendapatkan legitimasi yang kuat. Karena apa? Bisa jadi karena proses dia menjadi ketua, proses dia menjadi pemimpin itu dilakukan dengan hal-hal yang curang. Dan setelah saya jadi mah makar tapi memang melanggar hukum. Nah, karena dia merasa dia curang. Cuma dia merasa tidak memiliki bukti atas kecurangannya sehingga tidak bisa membantah bahwa dia adalah pemimpin yang sah, yang legal, tapi nah, oleh karena itu seorang pemimpin kalau mau efektif dia harus memiliki legalitas, dua memiliki keteladanan. Dalam sholat bisa dilihat keteladanan seorang imam sholat itu bisa dijadikan imam yang betul-betul diikuti oleh makmum ketika misalnya bacaan halus sesuai dengan tajwidnya, suaranya enak, lagunya enak, itu makmum gak sempet. Walaupun mungkin si imam tidak perlu keluar-keluar, awas ya semua makmum, semua harus ikut saya. Kalau kalian tidak ikut saya, maka sholat kalian tidak sah. Gak usah begitu kan? Tunjukkan aja kemampuan sah dan dari imam. Bagaimana dia melaksanakan rukun sholat, bagaimana dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kalau itu bisa dia tunjukkan, oh benar dia imam sholat, saya dengan sukarela jadi makmumnya gitu. Jadi gak perlu keluar-keluar. Ingat ya, saya imam nih, saya paling tua di sini, saya juga paling kaya di sini di kampung ini misalkan. Pokoknya saya jadi imam. Kalau kalian tidak mau saya jadi imam di sini, maka saya bikin masjid lagi. Itu bukan karakter pemimpin yang baik. Jadi keteladanan perilakunya,
keteladanan kemampuannya. Maka kita sebetulnya diajarkan para ulama untuk memilih pemimpin itu dari berbagai kriteria. Saya lagi-lagi mengambil ilustrasi suatu jamaah karena memang kriterianya itu sangat objektif. Apa kriteria seorang imam suatu jamaah? Pertama, seorang imam, seseorang itu layak dijadikan imam. Tadi, kalau yang dimakmumi laki-laki, maka imam itu wajib laki-laki. Kalau yang dimakmuminya perempuan, maka imamnya boleh perempuan, boleh laki. Bagaimana kalau yang jadi makmum itu waria? Nah, apakah boleh diimami oleh laki-laki, apakah boleh diimami oleh perempuan, atau diimami oleh waria lagi? Harus laki-laki, nggak boleh pakai waria lagi? Enggak? Boleh nggak waria bermakmum kepada waria? Tapi waria yang asli dia, bukan waria-wariaan. Ngerti nggak waria yang asli? Oh, jelas saya terangkan sedikit. Kita kan melihat seseorang itu, oh itu waria. Istilah waria itu yang dalam kehidupan sehari-hari itu kemungkinannya 3. Satu, kemungkinannya dia memang betul-betul waria yang secara fisik, biologis, dan psikologis itu sulit dibedakan dia laki-laki atau perempuan. Disebut laki-laki gening ayah rahim, disebut perempuan kok gening ayah senjata yang menonjol, atau paling tidak misalnya alat kelaminnya ganda, maka itu betul-betul waria. Itu betul-betul waria. Orang yang berkelamin ganda itu waria asli, dan mereka tidak dosa karena itu. Tapi ada juga waria buatan kayak jaden. Kayak jaden. Dia aslinya laki-laki, tapi ingin berpenampilan seperti perempuan. Sudah jelas laki-laki, fisiknya segala macam kan, tapi dia ingin jadi perempuan gitu. Rambutnya dipanjangkan, tiap hari pakai bedak, pakai lipstik, pakai anting, sebagaimana perempuan pakai baju perempuan. Dadanya biasa-biasa aja, rata diganjel. Dia laki-laki tapi ingin berperan sebagai perempuan. Itu waria kajadin. Secara hukum dia itu laki-laki, walaupun penampilannya perempuan. Hukum salat dia laki-laki. Jadi kalau bersentuhan kulit dengan laki-laki, meskipun dia penampilannya perempuan, maka tidak ada hambatan dalam hukum Syafi'i, tidak ada hambatan. Kenapa? Karena memang laki-laki aslinya. Demikian juga ada perempuan yang asli perempuan tapi berperilaku dan berpenampilan seperti laki-laki. Ini juga waria kajadin. Karena memang aslinya perempuan. Paham ya? Nah, dalam kasus sholat berjamaah tadi, kalau yang laki-laki mirip perempuan, maka hukumnya laki-laki. Sama gimana laki-laki lah. Kalau yang perempuan mirip-mirip laki-laki, berarti hukumnya dia perempuan. Apapun itu. Tapi yang pertama ini, yang betul-betul ganda, nah ini disebut dengan khunsa atau waria. Nah yang ini hukum sholat berjamaahnya hanya boleh bermakmum kepada laki-laki, tidak boleh bermakmum kepada perempuan, tidak boleh juga bermakmum kepada sesama waria. Ya. Kenapa? Kalau dia bermakmum kepada perempuan, khawatir ketika dia bermakmum muncul sifat laki-lakinya. Berarti laki-laki bermakmum pada perempuan, tidak sah kan? Kalau dia
bermakmum pada laki-laki ketika dia muncul sifat keperempuanan sah, kepada dia muncul sifat laki-lakian sah, gitu kan? Bagaimana kalau dia berjamaah dengan sesama waria? Khawatirnya ketika dia berjamaah yang imam muncul sifat keperempuanan, yang ini muncul sifat laki-lakian, jadi bermasalah. Berarti laki-laki bermakmum kepada. Maka ulama fikih terutama di Syafi'i itu tidak membolehkan berjamaah seperti itu. Paham ya? Nah, itu bicara masalah legalitas. Jadi legalitas. Kedua, mampu. Orang menjadi imam, menjadi pemimpin, digambarkan dalam aturan sholat berjamaah itu adalah orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih dari yang dipimpinnya. Ya di satu kampung, nah, ulama kita mengajarkan kalau cari imam, carilah imam mengerti karena hukum sholat. Ya, jawabnya imam itu nanti menentukan sah tidaknya sholat kan. Nomor kedua, carilah yang bacaannya terbaik. Satu warga itu usianya misalkan 40 tahun ke atas, tapi bacaannya level 2. Sementara ada anak muda aktif di OSIS SMK Negeri 1 Tulungagung, usianya baru 16 tahun, tapi bacaannya bagus, maka dia lebih berhak menjadi imam di kampung itu. Walaupun mungkin yang jadi imam adalah gurunya di sekolah. Objektif kan? Kenapa dia jadi imam? Kenapa dia jadi pemimpin? Karena secara kapabilitas dia lebih mumpuni dibandingkan dengan yang lainnya, dengan orang-orang yang lebih tua dari dia. Maka memilih pemimpin juga begitu. Ulah ditinggali pangkolat heula, tinggali kemampuan. Mamputnya sih. Oh, ternyata di atas sekian orang itu dia yang paling mampu. Oke, jadi. Oke, jadi. Nah, bagaimana kalau ternyata kemampuannya sama nih? Sia bagus bacaan, sia bagus. Cari yang paling ngerti hukum agama. Bapak selalu pinter kan? Madalil itu pinter, itu pinter. Nah, kalau gitu baru siapa di antaranya yang paling tua dari yang pinter-pinter itu? Cari keunggulan di antara mereka. Oh Pak, rata-rata usianya 16 tahun semua. Dan sekolahnya pinter-pinter juga di SMK Luragung. Waduh, Bapak masih muda, oke lah Bapak. Ada misalkan yang lebih tua dari itu, usianya semua berapa? 35 tahun semua. Nah, pinternya sama, bacaan Qurannya sama, bagusnya, usianya juga sama. Tinggali siapa di antara mereka yang punya status sosial paling tinggi. Contoh, di antara sama-sama tadi menjadi imam teh sahan numpang di pika resep atau di pikanya aku warga Pak Salo baranageun pikanya satu sahan udah panggung harna pasar panggung harna dan si itu gak ada mobil, si itu gak ada mobil. Pokoknya cari yang paling unggul di antara mereka itu. Mentok, Pak, kekayaan sama, kapitalan sama, tinggi badan, relatif sama. Pokoknya dari berbagai kriteria banyak kesamaan. Terakhir, sugar ada beda. Siapa di antara calon-calon imam di kampung itu yang kemampuannya relatif sama semua itu, yang istrinya lebih dari satu? Atau yang menikahnya sudah menikah beda? Oh Pak, itu bujangan. Nah bujangan sok ya, nunggu nikah dulu. Pas udah nikah semua, berapa banyak istrinya? Ada yang satu, nah yang dua itu jadi imam. Artinya apa? Dicari kelebihan
yang positif di antara sekian banyak yang terbaik. Itu artinya kita diajarkan bahwa memilih pemimpin itu harus objektif berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang akan menjadi pemimpin. Bukan masalah like or dislike, bukan masalah senang atau tidak senang. Tapi ketika kita berpikir secara jama'i, secara kolektif, bahwa kita punya tujuan dan tujuan itu harus dicapai dengan kepemimpinan yang kuat, maka dalam memilih pemimpin yang kuat itu ada kriteria-kriteria objektif. Nah, bagi kita yang sesungguhnya kita adalah sebagai pemimpin, maka beberapa karakter perlu kita miliki. Contohnya tadi, satu keteladanan. Ya, yang kedua legalitas. Itu bukan kepribadian ya. Ada keteladanan, kemudian kita juga diajarkan untuk menjadi pemimpin yang kasih sayang kepada ulang tahun pemimpin sekarang dari baik. Pokoknya namanya anggota. Ya, pemimpin, ketua ya. Naon baik cahaya kedua ujung-ujungnya. Nah, itu bukan kriteria pemimpin, kepribadian pemimpin yang bagus. Yang bagus bagaimana? Kita lihat proses ketika mau sholat berjamaah. Seorang imam itu harus mempertimbangkan bagaimana kondisi makmum. Artinya apa? Seorang ketua harus mempertimbangkan kondisi kemampuan anggota. Ulah mentang-mentang ketua lalu dia otoriter. Pokoknya semua ikut saya. Yang tidak ikut, yang tidak taat berarti musuh. Nah, jangan begitu. Kenapa? Karena kita ketika bersolat berjamaah, kita juga diajarkan bahwa seorang imam itu lihat kondisi. Kalau makmumnya itu mayoritas anak-anak muda, ya bacaannya jangan terlalu panjang. Dan anak muda mah terlalu sepeng, ya kan? Mimpin tarawih misalkan, rata-rata anak muda, bacaan tarawihnya panjang-panjang. Capam, aduh, ya panjang, ya alon, ya kesel. Yakin besoknya nggak ada yang dari situ. Ya, terus kalau ternyata oh ini mah sudah kalangan tabah nih, sudah orang-orang yang rajin dan tekun beribadah, bolehlah sedikit lebih panjang. Begitu. Maka Nabi mengingatkan kalau kalian menjadi imam, maka lihatlah kondisi makmum. Janganlah memperpanjang bacaan sholat. Sebab bisa siapa tahu di antara sekian banyak makmum itu ada yang sedang sakit, ada yang sedang punya kesibukan, ada yang macam-macam. Ulang mentang-mentang jadi imam na'udzubillah, jadi asal penggagaan, asal pengayangan, lalu mimpin sholat, pasal sholat yang panjang. Banyak yang di alam teat. Itu akan menyiksa makmum. Apalagi kalau menjadi imam sholat di lembaga-lembaga organisasi, jangan lama-lama. Standar saja. Kenapa? Karena bisa jadi yang jadi makmum itu adalah orang yang sedang diburu-buru gitu. Ada yang menjadi supir bus misalkan, niat berjamaah, ternyata sudah ditunggu-tunggu. Ada mungkin dari dokter, sudah ditunggu sama pasien. Maka jadilah imam yang bijaksana dengan apa? Tidak melakukan sesuatu secara berlebih. Modern saja. Tinggalin, kamu lantarkan orang yang sudah biasa sholat di sini, oke, nggak apa-apa, sholat panjang. Oh ini mah banyak orang-orang baru, kita belum kenal. Terus sederhana saja, pendek. Itu ya. Bahkan dalam hal tertentu kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada mementingkan pelaksanaan sesuatu yang sifatnya sunnah. Contoh, supir bus. Begitu udah ada waktu sholat, dia sholat. Dia akan penumpang. Maka supir bus itu akan bisa berbijaksana kalau dia sholatnya nggak lama-lama. Bila perlu, diri dana di bus baik. Kenapa? Karena dia mementingkan kepentingan orang baru. Coba bayangkan kalau kamu jadi penumpang bis,
supir bisnya sholat dulu. Begitu sholat, lalu dibaca bacaan peranjang, terus sholatnya peranjang, baca sendiri lama lagi. Nah kira-kira sebagai penumpang kamu kesel? Padahal kewajiban sholatnya apa sih? Sholat supir itu kewajibannya hanya 4 rakaat. Maka tidak bijak ketika dalam posisi itu sopir sholatnya lama-lama. Paham ya? Pak, kan sholat itu kan kalau bacaannya lebih, pahalanya lebih bagus. Iya, ketika sholat sendirian boleh. Ketika sholat sendirian, sholat di rumah, silakan mau 1 rakaat 1 jam juga gak apa-apa. Tapi ketika menjadi imam atau sedang dalam posisi dibutuhkan banyak orang, maka Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi mentang-mentang bahwa kalau gitu, masih ada tanggung jawab lain yang harus kita laksanakan. Itulah cerminan seorang pemimpin, artinya ulah marak terjawab. Seperti maka dong. Itu bahasa Prancis itu, kata dong. Jadi ulah jangan punya prinsip bagaimana saya penguasa, saya ketua kok, bagaimana saya. Kalau itu menjadi pemimpin seperti itu nggak bagus. Tapi harus ada, lihat kondisi kemampuan dari masing-masing. Jelas ya? Saya kira cukup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, dan mudah-mudahan tidak puas nanti kalian cari jawaban lagi lebih luar di situ. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pemateri yang sudah menjawab pertanyaan para peserta LKS. Beranjak ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, berdebat, gerak.